nonton di Suku Fuku yuk. Eca-chan, ceritain anime kesukaan kamu. Ike Ikuzo. Kali ini kita akan membahas Tokyo Revenger Chapter 2 yang berjudul Resist. Setelah berhasil kembali ke masa depan, Takemichi tiba-tiba terbangun di rumah sakit. Di sana, ia bertemu dengan Naoto yang sudah berubah nasibnya karena Takemichi. Naoto dewasa pun meminta Takemichi untuk menyelamatkan kakaknya. Scene dimulai dengan Takemichi yang dipaksa tidak tidur selama 2 hari untuk mendengarkan hipotesis Naoto tentang kemampuan Takemichi melintasi waktu. Naoto memberitahu Takemichi bahwa kekuatan Takemichi bisa kembali ke hari yang sama 12 tahun di masa lalu. Takemichi yang kantung matanya sudah tebal terus mendengarkan Naoto yang berbicara. Naoto juga meminta untuk menggali semua informasi tentang geng Toman. Ini semua ia lakukan demi menyelamatkan sang kakak yang dibunuh pada tanggal 1 Juli 2017. Karena omongan Takemichi di chapter 1, Naoto kini berprofesi sebagai detektif di Departemen Reserse Kriminal. Naoto terus berbicara tentang kekuatan melompati waktunya. Ia juga menjelaskan tentang kelemahan Takemichi. Takemichi hanya bisa pergi ke tanggal yang sama, 12 tahun di masa lalu. Naoto juga memberitahu Takemichi siapa pemimpin Toman yang fotonya sudah ditempel di papan tulis. Mereka adalah Sano Manjiro dan Kisaki Teta. Misi melompati waktu Takemichi sekarang adalah tidak membiarkan Kisaki dan Sano Manjiro bertemu, sehingga geng Toman tidak akan ada di masa sekarang. Dan kakak Naoto pun tidak akan terlibat dan terbunuh. Takemichi pun menanyakan bagaimana cara ia kembali ke masa lalu. Naoto menjelaskan bahwa pemicu ia kembali ke masa lalu adalah bersalaman dengan Naoto. Kau siap? Takemichi dengan wajah serius mengiyakannya. Aku tidak boleh kalah dengan Naoto. Betapa besarnya keinginanku untuk menyelamatkan Hinata. Kisaki dan Sano Manjiro akan bertemu di bulan Agustus 2005. Mau tidak mau, Takemichi harus bertemu dengan pendiri Toman. Mau itu Sano ataupun Kisaki. Naoto pun menjulurkan tangannya ke Takemichi. Dan perjalanan ke masa lalu pun kembali dimulai. Sampai di masa lalu, tiba-tiba Takemichi sudah dihadapkan dengan seseorang yang sudah siap untuk memukul. Dan dikelilingi penuh dengan orang-orang yang berteriak, "Jangan lama, cepat mulai. Hajar dia. Apa kau kesini hanya untuk sarapan?" Takemichi pun kebingungan apa yang sebenarnya terjadi di sini. Tunggu sebentar. Sempat-sempatnya Takemichi membuka handphone lipatnya dan melihat kalender 6 Juli 2005. Tak lama setelah itu, orang yang depan Takemichi melayangkan tinjunya tepat di pipi Takemichi. Ia pun langsung terjatuh. Karena sekali pukul langsung terjatuh, Takemichi pun diberi hukuman oleh ketua Shibuya, Kiyomizu Masataka, atau yang dikenal dengan Kiyomasa. Dia menyuruh anak buahnya untuk memberi latihan Takemichi. Sembari diinjak-injak, Takemichi bergumam, "Aku lupa, aku budak mereka." Kami dipaksa untuk bertarung yang bukan keinginan kami, dan kemudian diberi latihan setiap hari. Seperti hidup di neraka, itulah mengapa aku melarikan diri. Aku mengabaikan teman dan pacarku Tachibana Hinata. Setelah selesai diberi latihan, Kiyomasa dan anak buahnya pun segera pergi. Kan tetapi, Takemichi yang tubuhnya sudah gemetar dan kesakitan malah memanggil mereka untuk menanyakan bahwa ia ingin bertemu dengan salah satu pemimpin Toman yang bernama Sano ataupun Kisaki. Entah mengapa, Kiyomasa yang mendengar nama tersebut menjadi murka. Kiyomasa berbalik arah dan meminta diambilkan tongkat baseball dan memukuli Takemichi dengan tongkat baseball tersebut sampai babak belur tak karuan. Anak buah Kiyomasa pun berteriak agar menghentikannya, karena bila terus dipukul, Takemichi pun bisa mati.
Setelah selesai memukuli Takemichi, Kiyomasa membangunkan Takemichi yang sudah tak berdaya sambil berkata, "Lain kali bila ku dengar nama Sano keluar dari mulutmu lagi, akan kubunuh kau." Takemichi yang mendengar pun sangat ketakutan dan memfokuskan keinginannya untuk bertemu dengan pemimpin Toman. Sambil nangis, Takemichi pun berlari terbirit-birit. Takemichi berkata di dalam hatinya, "Tidak mungkin, Naoto, tidak mungkin." Takemichi merasa tidak punya harapan. Ia berpikir bahwa dirinya di masa lalu tetaplah pecundang, meskipun ia ada di kehidupan kedua. Ia pun memutuskan untuk bertemu Naoto kecil, untuk bersalaman dan pulang ke masa depan. Sesampainya di depan rumah Naoto, Takemichi sempat mengingat kembali perkataan Naoto kalau yang bisa menyelamatkan Hina hanyalah dirinya. Takemichi mulai ragu untuk kembali ke masa depan. Tambah kedatangan Hina yang tiba-tiba mengejutkan Takemichi. Di sini Hina menyemangati Takemichi. Hina berkata bahwa kalau saja Hina laki-laki, ia akan melindungi Takemichi. Akhirnya, Takemichi pun membulatkan tekadnya untuk tidak kembali ke masa depan dan berjanji terus melindungi Hina. Sambil berjalan pulang, Takemichi merasa sebenarnya tidak punya kewajiban untuk menyelamatkan Hina. Tapi, kebaikan Hina lah yang mendorong Takemichi untuk tidak membiarkan Hina mati. Keesokan harinya di kamar mandi sekolah, Akun memberitahu Takemichi dan teman-temannya bahwa yang terpilih melakukan sabung orang adalah Takuya. Semua orang kaget mendengarkannya, karena Takuya tidak ahli dalam berkelahi. Di sini Takuya mencoba untuk tidak membuat semua teman-temannya khawatir. Sambil tersenyum, ia berkata bahwa akan membalaskan dendam Takemichi, dan apabila Takuya menang, ia akan meminta membelikan gyudon. Teman-teman Takuya yang tadinya cemas, malah menjadi menyemangatinya. Sesampainya di tempat sabung orang, kita diperlihatkan orang yang sudah bersorak-sorak menantikan pertarungan sabung orang. Kali ini, pertarungan Takuya versus Kajima dari Senpai Sakura. Ketika pertarungan ingin dimulai, tiba-tiba Takemichi berteriak, "Tunggu!" Sontak semua orang pun melihat ke arah Takemichi. Takemichi mencoba menghentikan pertarungannya dengan mencoba untuk menantang Kiyomasa. Bukankah membosankan setiap hari melihat pertarungan yang sama? Bagaimana jika raja versus budak? Ia berkata begini, bukan tanpa alasan. Jika Takemichi tidak berubah, maka masa depan juga tidak akan berubah. Kiyomasa yang merasa tertantang berdiri dan langsung menghampiri Takemichi. Orang-orang yang di sana pun sepertinya tidak percaya dengan apa yang diucapkan Takemichi. Mungkin semua orang berpikir bahwa Takemichi seorang yang bodoh. Sambil menatap Kiyomasa, Takemichi berkata di dalam hatinya bahwa ia tidak akan melarikan diri lagi. Apa yang terjadi ya dengan nasibnya Takemichi selanjutnya setelah menantang Kiyomasa? Tulis di kolom komentar ya Mina. Jangan lupa di subscribe dan nonton chapter berikutnya ya. Sayonara. Sayonara.